Di tengah sengkarut sebuah pasar tradisional di pinggiran kota Medan, Sumatera Utara, suara para pedagang saling bersahutan dengan logat Batak yang kental dan keras. Bau ikan teri asin dari belawan bercampur dengan aroma tajam andaliman, keringat para kuli panggul yang mengangkat karung-karung goni, dan asap tebal dari sate padang yang dibakar di atas arang. Hiruk-pikuk di pasar Sambu itu sudah menjadi detak jantung kehidupan masyarakatnya setiap hari. Namun, pagi itu ada sesuatu yang mengusik pandangan mata orang-orang. Seorang gadis muda, rambutnya gimbal dan kusam seperti sabut kelapa, wajahnya coreng-moreng oleh debu jalanan, berjalan limbung sambil berceloteh sendiri. Pakaiannya compang-camping, kakinya telanjang menapak aspal yang panas, dan sesekali ia tertawa melengking tanpa sebab yang jelas. Para pedagang di pasar itu sudah mafhum dengan kehadirannya. Mereka mengenalnya sebagai Bunga, si gadis gila yang tak jelas asal-usulnya. Ada yang menaruh iba, ada pula yang merasa jijik. Bah, kasihan kali ku tengok anak itu. Masih muda, cantik pula sebetulnya. Kalau saja otaknya benar, bisik seorang inang penjual sayur kepada temannya sesama pedagang. Ah, biar sajalah. Jangan dekat-dekat kali, nanti diminta pula uangmu, sahut temannya sambil menimbang cabai rawit untuk seorang pembeli. Orang-orang pasar sering memberinya sisa makanan. Terkadang ada yang memberinya sepotong roti yang sudah keras atau segelas teh manis sisa semalam, tetapi tidak sedikit pula yang mengusirnya dengan hardikan kasar. Pergi kau dari sini. Bikin kotor lapakku saja. Bunga, gadis yang dianggap gila itu, hanya akan menunduk dan tertawa kecil setiap kali dihardik. Wajahnya yang kotor menyembunyikan sepasang mata yang sebenarnya selalu waspada. Hari itu terasa berbeda. Udara lebih panas dari biasanya, membuat semua orang lebih mudah tersulut emosi. Pasar Sambu kedatangan patroli polisi. 3 orang petugas berseragam coklat lengkap berjalan memasuki lorong utama pasar yang becek. Salah satunya seorang pria berbadan tegap dengan kumis tebal melintang, bernama Sersan Marbun. Ia dikenal di kalangan pedagang sebagai polisi yang galak dan arogan. Gaya bicaranya selalu membentak, wajahnya selalu masam seolah menanggung beban seluruh dunia. Ia terbiasa menyelesaikan masalah dengan gertakan, bahkan tak jarang dengan sentuhan fisik yang kasar. Hati-hati kalian, ya. Si Marbun itu lagi patroli. Nanti kalau ditanya-tanya masalah uang keamanan, bisa panjang urusannya, bisik seorang pedagang ikan kepada kawannya. Ketiga polisi itu berjalan berkeliling, bukan seperti sedang menjaga keamanan, melainkan lebih mirip elang yang mencari mangsa. Orang-orang pasar pura-pura sibuk, menunduk di balik dagangan mereka, padahal mata mereka melirik waspada. Saat itulah Bunga tiba-tiba berlari ke tengah jalan setapak pasar, hampir menabrak Sersan Marbun. "Woi, dasar gila! Mau mati kau?" bentak Marbun dengan suara menggelegar. Bunga mendongak, menatapnya dengan mata liar yang dibuat-buat, lalu tertawa terbahak-bahak. Tawa yang membuat suasana pasar yang sudah tegang menjadi semakin canggung. Anak-anak kecil yang sedang bermain kelereng berhenti, para ibu berhenti menawar harga, dan semua mata kini tertuju pada mereka. "Pergi sana! Jangan ganggu tugas polisi!" teriak Marbun lagi, mendorong bahu Bunga dengan kasar. Namun, gadis itu tidak bergeming. Ia justru melangkah lebih dekat, menatap lurus ke bola mata Marbun yang memerah, lalu berkata dengan suara pelan namun terdengar jelas, "Kau yang gila sebenarnya." Kalimat itu seperti bensin yang disiramkan ke api. Wajah Marbun seketika memerah padam karena amarah dan malu. Tanpa pikir panjang, ia mengangkat kakinya dan menendang perut Bunga dengan keras hingga gadis itu terhuyung dan jatuh tersungkur ke tanah yang becek. Pasar mendadak hening. Semua orang terperangah, tapi tak ada satupun yang berani bersuara. Mereka tahu,
Melawan polisi seperti Marbun sama saja dengan mencari penyakit. Bunga mengerang pelan, lebih karena akting daripada rasa sakit yang sesungguhnya, lalu tiba-tiba ia tertawa lagi. Tawa yang aneh, seolah tak merasakan apa-apa. Ia bangkit perlahan, menepuk-nepuk debu dari bajunya yang lusuh, lalu kembali berjalan sambil menggumamkan lagu anak-anak yang tak jelas. Sudahlah, Bun. Biarkan saja. Namanya pun orang gila, kata salah satu rekan polisinya, mencoba menenangkan. Tidak bisa. Pasar ini jadi sarang penyakit gara-gara orang macam dia ini. Seharusnya dibawa ke panti sosial atau sekalian saja dibersihkan dari jalanan, geram Marbun, emosinya masih memuncak. Orang-orang pasar mulai berbisik-bisik. Ada yang merasa kasihan pada Bunga, ada pula yang mendidih melihat arogansi polisi itu. Tapi tetap, mereka hanya bisa menjadi penonton yang bisu. Namun, yang tak diketahui oleh Sersan Marbun maupun seluruh pedagang pasar adalah gadis gila itu bukanlah orang sembarangan. Ia bukan pengemis, bukan pula orang dengan gangguan jiwa sungguhan. Namanya adalah Bunga Lestari, seorang siswi SMA berprestasi yang direkrut sebagai intelijen muda dalam sebuah operasi rahasia. Penampilannya sebagai orang gila hanyalah sebuah kedok sempurna untuk memantau jaringan preman pasar yang disinyalir bekerja sama dengan oknum aparat korup. Beberapa minggu terakhir, Bunga ditugaskan oleh seorang penyidik senior dari Polda Sumatera Utara untuk mengumpulkan informasi tentang praktik pungutan liar, penyelundupan barang elektronik ilegal dari Pelabuhan Belawan, dan praktik kotor lainnya yang merajalela di Pasar Sambu. Ia dipilih karena wajahnya yang masih lugu, perawakannya yang kecil, dan tak akan ada yang mencurigai seorang gadis gila sebagai mata-mata. Maka, setiap hari Bunga datang ke pasar, berbicara sendiri, berjalan sempoyongan, dan makan dari belas kasihan orang. Ia mengamati, mendengarkan setiap percakapan di warung kopi, dan mencatat dalam ingatannya siapa saja yang terlibat dalam bisnis haram itu. Malamnya, ia akan melaporkan temuannya kepada tim penyidik melalui catatan rahasia yang ia selipkan di sebuah celah dinding di warung kopi milik Mak Ros di pinggir jalan. Pagi itu, saat ditendang oleh Marbun, Bunga justru semakin yakin bahwa ia telah menemukan target utamanya. Polisi arogan itu bukan hanya sekadar melakukan patroli rutin, tapi kemungkinan besar memiliki hubungan langsung dengan para preman pasar. Reaksinya yang berlebihan pada dirinya, seorang gadis gila yang tak berdaya, memberikan sinyal kuat, ada sesuatu yang ia sembunyikan dengan mati-matian. Meski rasa perih di perutnya masih terasa, Bunga tetap menjaga perannya dengan sempurna. Ia tidak boleh memperlihatkan siapa dirinya yang sebenarnya. Sedikit saja ia salah langkah, penyamarannya bisa terbongkar dan nyawanya akan berada di ujung tanduk. Setelah insiden itu, para pedagang kembali beraktivitas, mencoba melupakan apa yang baru saja mereka lihat. Sersan Marbun dan kedua rekannya melanjutkan patroli, tapi tatapan curiga Bunga terus mengikuti mereka dari kejauhan. Ia berbisik pelan pada dirinya sendiri, "Aku harus lebih hati-hati." Dia bukan polisi biasa. Di kejauhan, seorang lelaki paruh baya, pemilik kios rokok di sudut pasar, memperhatikan semua kejadian itu dengan kening berkerut. Lelaki itu bernama Pak Ginting. Selama ini, ia memang sering memberikan sisa rokok atau segelas kopi untuk Bunga. Baginya, gadis itu berbeda dengan orang gila pada umumnya. Caranya mengamati orang, sorot matanya yang kadang terlihat tajam sebelum kembali kosong, cara ia menanggapi setiap kejadian, semuanya terlalu terstruktur untuk ukuran orang yang benar-benar kehilangan akal sehat. Dalam hati, Pak Ginting bertanya-tanya, siapa sebenarnya anak ini? Dan di balik hiruk-pikuk pasar yang kembali normal, badai besar sesungguhnya baru saja mulai mengumpulkan awan gelapnya. Sore menjelang malam, Pasar Sambu mulai lengang. Pedagang sayur dan ikan sudah pulang sejak siang, menyisakan kios-kios sembako, warung kopi,
dan lapak rokok yang tetap buka hingga larut. Suara jangkrik mulai terdengar, bercampur dengan drum knalpot motor preman-preman muda yang mulai nongkrong di pinggir jalan. Di sebuah warung kopi kecil milik Mak Ros, Bunga duduk di pojok, pura-pura menggaruk kepalanya yang kotor dan bergumam sendiri. Orang-orang yang lalu lalang menganggapnya hanya gadis gila yang suka menumpang duduk. Padahal di bawah meja kayu yang reot itu, tangannya menulis cepat di secari kertas kecil yang ia temukan di tempat sampah. Catatan itu berisi nama-nama pedagang yang dipaksa membayar pungli, deskripsi fisik preman, dan nama Sersan Marbun yang ia lingkari dengan pena merah. "Mak, kopi pahit 1, ya?" Suara berat seorang lelaki memecah lamunannya. Bunga mengangkat sedikit kepalanya, pura-pura tidak peduli, padahal telinganya langsung awas. Lelaki itu bukan orang sembarangan. Ia adalah Bang Ucok, kepala preman pasar yang sudah lama dikenal karena kekejamannya. Banyak pedagang kecil terpaksa menyerahkan uang keamanan padanya setiap minggu jika tak ingin lapaknya diobrak-abrik. Bang Ucok duduk, membuka obrolan dengan seorang pria lain yang menyusul datang. Dari percakapan samar-samar mereka, Bunga menangkap sesuatu yang membuat darahnya berdesir. "Besok malam barang masuk lagi. Pastikan anak-anak siap jaga di gudang belakang." "Tenang, Bang. Sudah beres semua. Si Marbun juga sudah kita kasih bagiannya. Aman sentosa." Ucapan itu seperti kepingan puzzle yang mulai menyatu di kepala Bunga. Barang masuk, gudang, polisi diberi bagian. Semua ini mengarah pada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pungutan liar. Bunga pura-pura tertawa cekikikan, membuat pelanggan lain menjauh karena risih. Itu justru memberinya keuntungan. Ia bisa mendengar lebih jelas tanpa dicurigai. Saat Bang Ucok menyinggung soal Sersan, Bunga semakin yakin bahwa polisi arogan itu adalah bagian penting dari jaringan ini. Malam itu, setelah pelanggan bubar, Bunga dengan hati-hati menyelipkan catatannya ke celah papan meja warung. Besok pagi, seorang penyidik yang menyamar sebagai penjual koran keliling akan mengambilnya. Begitulah cara timnya menjaga kerahasiaan komunikasi, sederhana namun efektif. Namun, ada yang Bunga tidak tahu. Sejak insiden tendangan tadi pagi, Sersan Marbun diam-diam memperhatikannya dari kejauhan. Bagi Marbun, gadis gila itu terasa janggal. Bukan karena ia berani menatap mata seorang polisi, tapi karena tatapan itu terlalu dalam, terlalu sadar. Ada percikan kecerdasan di sana yang coba ditutupi oleh kegilaan palsu. Keesokan harinya, pasar kembali ramai. Bunga menjalankan perannya seperti biasa. Rambut kusut, baju compang-camping, tertawa sendiri pada tiang listrik. Tapi di dalam dirinya, ia merasa gelisah. Ia tahu, semakin dekat ia pada kebenaran, semakin besar pula risiko yang harus ia hadapi. Siang itu, ia melihat Marbun duduk di warung soto dekat gerbang pasar. Tatapannya tajam seolah sedang menunggu seseorang. Bunga menjaga jarak, berpura-pura mengais makanan sisa di dekat tong sampah. Dari sana, ia melihat 2 orang preman kepercayaan Bang Ucok mendekati Marbun. Mereka berbicara singkat, lalu salah satu dari mereka menyerahkan amplop coklat tebal. Marbun dengan tenang memasukkan amplop itu ke saku dalam seragamnya, lalu pergi seolah tidak terjadi apa-apa. Hati Bunga berdegup kencang. Itu bukti nyata. Tapi bagaimana caranya ia bisa melaporkan ini tanpa ketahuan? Sore menjelang, hujan turun deras mengguyur medan. Pasar menjadi becek dan berlumpur. Genangan air membuat beberapa lapak tutup lebih cepat. Bunga berlari kecil mencari tempat berteduh di bawah emperan toko yang tutup. Saat itulah sebuah motor berhenti tepat di depannya. Helm hitam menutupi wajah pengendaranya, tapi suara yang keluar dari mulutnya membuat Bunga menegang. "Naik."
Kalau tidak, kau tahu sendiri akibatnya. Itu suara salah satu preman anak buah Bang Ucok. Bunga berpura-pura ketakutan seperti orang gila sungguhan. Ia menolak, tertawa histeris, lalu kabur ke arah gang sempit. Preman itu mengumpat keras lalu mengejarnya di gang becek itu. Bunga berlari sekuat tenaga. Hujan membuat kakinya licin dan terpeleset beberapa kali, tapi ia terus bergerak. Untungnya, tubuhnya yang kecil dan lincah membuatnya berhasil lolos. Ia bersembunyi di balik gerobak bakso yang ditinggal pemiliknya, menahan napas sampai suara motor itu menjauh. Kenapa mereka mencurigaiku? Batinnya resah. Apakah penyamaranku sudah mulai terbaca? Malam itu, ia kembali ke tempat persembunyian sementaranya, sebuah bangunan tua yang sudah lama kosong di dekat rel kereta api. Di sana, ia membuka tas kecil yang ia sembunyikan di balik dinding yang retak. Di dalamnya ada catatan-catatan penting, ponsel khusus dengan nomor rahasia, dan foto beberapa target. Ia menyalakan ponsel itu sebentar, mengetik pesan singkat ke nomor komandannya, Kompol Budi. Target Sersan Marbun terima amplop dari Ucok. Barang masuk gudang pasar Jumat malam. Perlu backup. Situasi genting. Pesan terkirim. Lalu ia segera mematikan ponsel dan mencabut baterainya. Semua harus serba cepat, serba sunyi. Keesokan harinya, suasana pasar lebih tegang dari biasanya. Entah mengapa, beberapa preman terlihat lebih banyak berkeliaran, mata mereka awas mengamati setiap sudut. Bahkan Marbun sendiri datang lagi dengan 2 polisi lain. Dari gerak-geriknya, seolah mereka sedang mencari sesuatu atau seseorang. Bunga mulai sadar waktunya semakin sempit. Jumat malam tinggal 1 hari lagi. Jika ia gagal mendapatkan bukti visual pergerakan barang di gudang, operasi besar ini bisa gagal total dan jaringan gelap itu akan tetap bebas. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merinding. Tatapan mata Marbun. Setiap kali berpapasan di lorong pasar, tatapannya selalu berhenti sejenak pada dirinya. Seolah-olah Marbun tahu bahwa di balik topeng gadis gila itu ada sesuatu yang lebih berbahaya. Dalam hatinya, Bunga berbisik, kalau sampai dia tahu siapa aku sebenarnya, habislah aku. Malam Jumat tiba. Langit gelap tanpa bintang, hanya cahaya bulan samar yang menembus lapisan awan tipis. Pasar Sambu sudah seperti kota mati. Kios-kios terkunci rapat dan hanya suara jangkrik yang mendominasi udara malam. Namun di balik kesunyian itu, aktivitas tersembunyi mulai berjalan. Bunga, masih dengan penyamarannya, berjalan terseok-seok di sekitar pasar. Dari luar, orang hanya akan melihat seorang pengemis malang yang tak punya tujuan. Tapi di balik rambut gimbalnya, telinga dan matanya bekerja setajam silet. Ia mengikuti arah suara mesin truk yang berhenti di belakang pasar, dekat gudang tua yang jarang dipakai pedagang. Dari kegelapan, ia melihat beberapa preman membuka pintu gudang yang berkarat. Sebuah truk besar menurunkan peti-peti kayu dengan cepat. Bunga menahan napas, berjongkok di balik tumpukan karung beras yang teronggok di sudut. Cepat! Jangan sampai ada yang lihat. Malam ini harus selesai, terdengar suara Bang Ucok memimpin. Bunga mengintip dari celah karung. Peti-peti itu besar, berat, dan diturunkan dengan sangat hati-hati. Ia samar-samar mendengar dentingan logam dari dalam salah satu peti. Perutnya terasa dingin. Ini bukan sembako, bukan pakaian bekas. Ini jelas penyelundupan skala besar. Tak lama kemudian, Sersan Marbun datang dengan seragam lengkap, tapi tanpa atribut resmi. Ia membawa senter kecil lalu menghampiri Ucok. Semua aman? Tanya Marbun singkat. Siap, Sersan. Bagianmu sudah kami siapkan, jawab Ucok sambil menyerahkan sebuah tas hitam yang tebal. Bunga menahan amarah dalam diam.
Polisi yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi bagian dari jaringan gelap ini. Ia tahu, bukti visual akan lebih kuat daripada sekadar laporan tertulis. Diam-diam, ia mengeluarkan ponsel khusus dari saku dalam bajunya. Kamera kecilnya menyala tanpa suara, merekam pertemuan itu dari celah karung. Namun, keberuntungan tidak selalu berpihak. Saat Bunga sedang fokus merekam, seekor kucing pasar tiba-tiba melompat dari tumpukan kayu, membuat suara berisik. Preman yang berjaga menoleh curiga. Suara apa itu?" teriaknya. Bunga buru-buru tiarap, menahan napas. Jantungnya serasa mau copot. Preman itu mendekat, menyorotkan senternya ke sekitar tumpukan karung. Hanya beberapa langkah lagi, ia pasti akan melihat Bunga. Tiba-tiba, terdengar suara motor meraung keras dari kejauhan. Perhatian preman itu teralihkan. Ia menoleh lalu buru-buru kembali ke posisinya. Untung, bisik Bunga, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia lolos dari maut. Setelah truk selesai menurunkan barang, Marbun memberi aba-aba. "Kunci rapat. Besok pagi barang ini dikirim ke pelabuhan. Jangan sampai bocor." Preman-preman itu segera mengunci gudang lalu pergi satu persatu. Marbun ikut pergi, wajahnya tampak puas. Begitu keadaan aman, Bunga keluar dari persembunyiannya. Napasnya masih tersengal, tapi ia berhasil membawa rekaman penting. Ia mendekap ponselnya ke dada, seolah sedang memeluk satu-satunya harapan. Namun, jalan pulang tidak semudah yang ia kira. Saat ia hendak meninggalkan area pasar, tiba-tiba seseorang menahan lengannya dari belakang. Bunga menoleh dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Pak Ginting, penjual rokok tua yang sering memberinya makanan, berdiri di sana dengan wajah serius. "Kau bukan orang gila, kan?" bisiknya pelan. Bunga terdiam. Selama ini ia yakin penyamarannya sempurna. Tapi tatapan Pak Ginting penuh kepastian. "Tenang, aku bukan musuhmu. Aku tahu kau sedang menyamar. Matamu itu beda, nak. Orang gila tak pernah punya tatapan setajam itu." Bunga ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk sedikit. Ia sudah sering melihat ketulusan di mata lelaki tua itu. "Kalau begitu, hati-hati. Kudengar Ucok dan orang-orangnya curiga sama kau. Jangan pulang sendirian malam ini. Bahaya." Ucapan itu membuat Bunga semakin gelisah. Tapi ia tetap harus bergerak cepat. Rekaman ini harus sampai ke tangan tim penyidik. Ia menunggu beberapa menit, lalu berjalan menyusuri gang sempit menuju warung kopi Makros, tempat biasa ia menyimpan catatan. Namun kali ini berbeda. Di ujung gang, 3 orang preman sudah menunggunya. Si gila! Malam-malam masih keluyuran. "Sini sebentar," kata salah satunya sambil tersenyum sinis. Bunga berpura-pura tertawa keras, lalu berbalik dan berlari ke arah berlawanan. Preman-preman itu langsung mengejar. Suara langkah kaki mereka menggema di gang becek, bercampur dengan degup jantung Bunga yang semakin kencang. Ia berlari menuju rel kereta, berharap bisa lolos di kegelapan. Tapi satu preman berhasil memotong jalannya. Ia terjebak. "Sudah kubilang kau bukan orang gila sungguhan. Ayo, tunjukkan siapa kau sebenarnya," ucap preman itu sambil meraih tangannya. Bunga meronta, tapi tenaganya tak sebanding. Dalam situasi genting itu, ia merogoh kantong bajunya, mengeluarkan benda kecil, semprotan cabai yang selalu ia bawa. Sekali semprot, mata preman itu perih. Ia menjerit kesakitan. Kesempatan itu dipakai Bunga untuk kabur lagi, menyusuri rel yang gelap. Ia tidak tahu harus lari kemana, tapi satu hal yang pasti,
penyamarannya sudah hampir terbongkar. Malam itu terasa begitu panjang. Bunga bersembunyi di sebuah pos ronda kosong di ujung kampung, menggigil kedinginan. Napasnya terengah-engah, lututnya penuh lumpur, tapi genggamannya pada ponsel rekaman tidak pernah lepas. Itu satu-satunya bukti yang bisa menjatuhkan Sersan Marbun dan jaringannya. Dari kejauhan, suara motor semakin dekat. Lampu senter menyorot ke sana kemari. Bunga tahu, itu para preman yang mencarinya. Jika tertangkap malam ini, segalanya akan berakhir. Tiba-tiba, dari arah gang kecil, sosok Pak Ginting muncul. Lelaki tua itu mendekat pelan lalu berbisik, "Cepat ikut saya." "Jangan di sini." Tanpa banyak tanya, Bunga mengikutinya. Mereka berjalan melewati lorong sempit, masuk melalui pintu belakang kios rokoknya. Di dalam, Pak Ginting menutup pintu rapat-rapat. "Kau pikir aku tidak tahu, Nak? Aku dulu juga pernah jadi informan. Waktu masih muda, aku pernah bantu polisi membongkar jaringan narkoba di pasar ini. Aku tahu tatapan mata orang yang sedang menjalankan misi." "Itu tatapanmu." Bunga menunduk, matanya berkaca-kaca. "Pak, kalau mereka tahu saya bukan gila sungguhan, habis saya. Tapi saya harus serahkan bukti ini." Pak Ginting mengangguk mantap. "Besok pagi, saya antarkan kau bertemu orang yang tepat. Kau tidak boleh bergerak sendiri lagi." Pagi harinya, pasar kembali ramai seperti biasa, namun suasana tegang masih sangat terasa. Bang Ucok dan anak buahnya mondar-mandir dengan wajah gelisah. Sersan Marbun pun muncul, kali ini dengan wajah lebih keras dari biasanya. "Cari terus. Jangan kasih kesempatan. Kalau perlu, bersihkan pasar ini dari sampah," kata Marbun dingin. Para pedagang hanya bisa menunduk. Namun di warung kopi Makros, sesuatu yang lain sedang berlangsung. Seorang lelaki berkemeja sederhana duduk di meja pojok. Ia tampak seperti pedagang biasa, tapi sebenarnya ia adalah Kompol Budi, penyidik senior Polda yang sedang menyamar. Bunga, dengan ditemani Pak Ginting, datang menghampirinya. "Ini, Pak, bukti yang saya rekam," kata Bunga sambil menyerahkan ponsel. Tangannya bergetar. Kompol Budi menyalakan ponsel itu, melihat rekaman yang jelas menunjukkan wajah Marbun menerima tas dari Ucok di gudang. Ia mengangguk puas. "Bagus, Nak. Bukti ini sangat kuat. Kau sudah melakukan pekerjaan besar. Sekarang, biar kami yang bergerak." Siang menjelang sore, operasi besar dimulai. Tim khusus dari Polda berpakaian preman menyebar di sekitar pasar. Mereka berpura-pura sebagai pembeli, tukang becak, hingga pedagang kaki lima. Bunga dan Pak Ginting diminta tetap di dalam warung demi keselamatan mereka. Ketika matahari mulai condong ke barat, truk yang sama datang lagi ke gudang pasar. Bang Ucok dan anak buahnya sudah siap. Sersan Marbun juga hadir, wajahnya yakin bahwa hari ini semua akan berjalan mulus. Namun, begitu peti pertama diturunkan, suara lantang menggema. "Polisi! Jangan bergerak!" Dari segala arah, petugas bersenjata lengkap muncul. Preman-preman panik, beberapa mencoba melarikan diri tapi langsung dilumpuhkan. Bang Ucok melawan, berusaha menghunus golok, tapi segera dijatuhkan ke tanah. Sersan Marbun terkejut bukan main. Wajahnya pucat pasi, tapi ia masih mencoba berkelit. "Kalian salah tangkap? Saya ini polisi," teriaknya. Namun, Kompol Budi maju sambil menunjukkan ponsel rekaman. Suara dan wajah Marbun terpampang jelas. Tak ada lagi alasan. Wajah Marbun berubah dari arogan menjadi putus asa. Ia akhirnya diborgol di depan mata para pedagang pasar yang selama ini ia tindas.
Orang-orang mulai berbisik, bahkan ada yang berani bersuara. Pantas saja pasar ini makin kacau, ternyata polisinya sendiri yang main kotor. Kasihan anak-anak muda yang kerja jujur, ditindas begini terus. Beberapa pedagang menatap ke arah warung Mak Ros, tempat Bunga mengintip dari balik jendela. Tatapan mereka berbeda kali ini. Bukan lagi jijik pada seorang gadis gila, tapi penuh hormat pada sosok yang diam-diam telah menyelamatkan mereka. Malam itu, Pasar Sambu terasa lebih lega. Preman-preman ditangkap, Marbun dan 2 rekannya dibawa ke markas besar, dan truk berisi barang-barang ilegal disita. Bunga duduk di bangku kayu kios rokok Pak Ginting. Rambutnya masih kusut, wajahnya masih terlihat seperti gadis gila, tapi hatinya tenang. Tugasnya selesai. Pak Ginting menepuk pundaknya. Kau masih muda, tapi sudah berani ambil risiko sebesar ini. Ingat, Nak, ini bukan soal siapa yang kuat, tapi siapa yang benar. Itu yang membuat orang bisa bertahan. Bunga menunduk, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Terima kasih, Pak. Kalau bukan karena bantuan Bapak, mungkin saya sudah habis. Pak Ginting tersenyum. Sudah, sekarang kembalilah jadi dirimu sendiri. Jangan lama-lama jadi orang lain. Hidup ini berat kalau terus-terusan pakai topeng. Beberapa hari kemudian, Pasar Sambu mulai kembali normal. Orang-orang masih membicarakan penangkapan itu, tapi kini mereka berjualan dengan lebih lega. Tidak ada lagi pungutan liar, tidak ada lagi tatapan arogan Sersan Marbun. Dan Bunga, ia kembali ke sekolahnya, menjadi siswi biasa. Teman-temannya tidak pernah tahu bahwa di balik wajah polosnya, ia pernah menyamar sebagai gadis gila di pasar, menghadapi preman dan polisi korup. Hanya Pak Ginting dan tim penyidik yang tahu siapa dia sebenarnya. Dan bagi mereka, keberanian Bunga bukan hanya menyelamatkan sebuah pasar, tapi juga memberi harapan bahwa keadilan masih bisa ditegakkan di negeri ini. Cerita ini ditutup dengan suasana khas Indonesia, di mana rakyat kecil yang tertindas akhirnya mendapat keadilan, sosok muda yang berani menjadi pahlawan, dan seorang tua bijak yang memberi nasihat hidup. Arogansi aparat korup runtuh, pasar kembali hidup, dan sebuah pelajaran besar tertinggal. Kebenaran mungkin butuh waktu untuk